Apakah teman-teman sukses finansial di tahap kehidupan yang sekarang? Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya, yang membagikan konten-konten edukatif seputar keuangan. Nah, tahukah teman-teman bahwa fase-fase keuangan dalam kehidupan manusia dapat dibagi menjadi beberapa tahap, di mana setiap tahap memiliki karakteristik dan tujuan keuangan yang berbeda. Tahapannya ada berapa nih teman-teman? Nah, tahapannya ada 7. Fase pertama, masa kanak-kanak dan remaja. Pertama adalah mengenalkan nilai uang. Pada fase ini penting bagi orang tua atau wali hukum untuk mengenalkan anak-anak pada konsep nilai uang dan bagaimana cara mendapatkan uang melalui usaha atau tugas-tugas. Yang kedua, pengelolaan uang saku. Anak-anak dapat diberikan uang saku untuk memahami pengelolaan keuangan dasar seperti menabung, sebagian uang saku untuk keperluan mendesak atau keinginan di masa depan. Yang ketiga, pendidikan keuangan. Membekali anak-anak dengan pendidikan keuangan yang sederhana membantu mereka mengembangkan keterampilan mengelola uang yang baik sejak dini. Fase kedua, masa muda atau perguruan tinggi. Pertama, kemandirian finansial. Saat memasuki masa muda seperti saat kuliah, individu akan menghadapi kemandirian finansial yang lebih besar. Mereka perlu memahami bagaimana mengatur anggaran, membayar biaya kuliah, dan mengelola keuangan sehari-hari. Kedua, pemahaman utang. Dalam fase ini banyak yang mengambil pinjaman untuk pendidikan seperti pinjaman mahasiswa. Penting untuk memahami konsep utang dan cara mengelola hutang dengan bijaksana untuk menghindari masalah finansial di masa depan. Nah, fase ketiga, awal karir. Yang pertama biasanya menghimpun dana darurat. Ketika memulai karir, memiliki dana darurat adalah prioritas. Dana darurat membantu melindungi dari keadaan tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendesak lainnya. Yang kedua, membayar hutang. Prioritaskan membayar utang, terutama utang yang membawa bunga tinggi seperti kartu kredit atau pinjaman pribadi. Membangun skor kredit yang baik juga penting untuk membantu keuangan di masa yang akan datang. Nah, fase keempat adalah pernikahan dan keluarga. Pertama, perencanaan keuangan keluarga. Ketika menikah dan membentuk keluarga, penting untuk memiliki perencanaan keuangan bersama. Bahas tujuan keuangan bersama pasangan seperti anggaran bulanan, tujuan investasi, dan asuransi jiwa. Yang kedua, investasi untuk masa depan. Pertimbangkan untuk berinvestasi dalam rencana pensiun dan aset jangka panjang lainnya seperti saham, obligasi, atau properti untuk membangun kekayaan dan keamanan keuangan. Fase kelima itu masa tengah hidup dalam kehidupan. Manfaatkan peningkatan penghasilan. Di fase ini penghasilan cenderung meningkat. Manfaatkan momen ini untuk meningkatkan investasi dan tabungan serta membayar utang lebih cepat. Rencanakan pensiun. Semakin dekat dengan pensiun, penting untuk merencanakan dana pensiun dengan matang dan memastikan dana tersebut akan mencukupi untuk mempertahankan gaya hidup yang diinginkan. Nah, fase keenam adalah masa pra-pensiun. Yang pertama, evaluasi dana pensiun. Periksa dan evaluasi dana pensiun secara teratur ya teman-teman. Pastikan alokasi aset tetap sejalan dengan tujuan keuangan dan batasi resiko yang tidak perlu. Yang kedua, rencanakan biaya kesehatan. Pertimbangkan biaya kesehatan yang mungkin akan meningkat seiring bertambahnya usia. Pertimbangkan untuk memiliki asuransi kesehatan yang memadai. Fase ketujuh. Nah, dalam fase ketujuh itu masuk masa pensiun pertama. Pensiun dengan bijaksana. Ketika sudah pensiun, kelola dana pensiun teman-teman dengan bijaksana agar tetap mencukupi untuk kebutuhan seumur hidup. Yang kedua, wariskan harta. Pikirkan tentang cara mewariskan harta dengan amanah untuk keluarga atau amal. Ingat ya teman-teman bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan situasi keuangan yang berbeda. Maka perencanaan keuangan harus disesuaikan dengan kebutuhan
dan tujuan pribadi. Tetap belajar, berkonsultasi dengan ahli keuangan, dan beradaptasi sesuai perubahan kehidupan untuk mencapai kebebasan finansial di setiap fase kehidupan teman-teman. Menurut teman-teman, saat ini teman-teman masuk di fase mana? Teman-teman mau bertanya lebih lanjut, silahkan, nanti saya akan menjawab. Nah, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik lainnya ya. Salam sehat dan salam growth mindset.